Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, Tuhan rindu kita tetap kuat. Hari ini, mari kita renungkan sejenak firman-Nya dari Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yohanes dikucilkan dari persekutuan dengan orang-orang percaya. Tujuan pengucilan itu adalah untuk mencegahnya bergaul dengan orang-orang percaya kepada Yesus. Kita dapat merasakan beban mental yang dihadapi Yohanes ketika ia dikucilkan. Ia dipisahkan atau dipenjarakan di Pulau Patmos. Sangat sulit bagi seseorang ketika ia dipisahkan dari orang yang dikasihinya, terutama ketika orang yang dikasihinya membutuhkan dukungannya. Ketika orang-orang Kristen mengalami situasi yang sulit, terutama mereka yang berada di Smyrna, Yohanes dipisahkan dari mereka. Kata Smyrna berarti harum yang harum. Iblis bekerja dengan sangat kejam pada abad kedua hingga ketiga. Orang-orang Kristen dibakar dalam api, beberapa dilemparkan ke dalam gua singa. Pada saat itu, banyak orang mati syahid di Roma hanya karena membela iman mereka. Hal ini tidak menyebabkan iman menjadi lemah, melainkan perkembangan kekristenan. Itulah sebabnya dikatakan, darah para martir adalah benih gereja. Semakin besar kuasa si jahat untuk menindas gereja, semakin besar pula gereja tersebut. Kristus telah mendirikan gerejanya dan segala kuasa kegelapan tidak dapat mengalahkannya. Domitianus pernah memerintah di kota Smyrna selama masa penganiayaan terhadap orang Kristen. Ketika berkuasa, ia mencoba membujuk orang-orang percaya untuk menaatinya. Seperti yang biasa dilakukan orang lain, ia menyembahnya. Namun, orang-orang percaya tidak mau menaati dan menyembah kaisar. Karena mereka tidak menaati kaisar, orang Kristen dicap sebagai warga negara yang tidak menaati negara. Yesus memberikan Injil kepada orang-orang Kristen di Smyrna agar tetap setia kepada Allah. Jika mereka tetap setia sampai akhir, Allah menjanjikan upah atas pekerjaan mereka, yaitu mahkota kehidupan. Sekalipun sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, bahkan kemungkinan terburuk sekalipun, orang Kristen harus tetap setia. Marilah kita mengingat ayat 2 ayat 11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Bersama Allah kita akan selalu berbahagia dan diselamatkan. Kuasa Allah juga terlihat dalam Yohanes. Amin. Dalam kehidupan ini, kita mungkin menghadapi penderitaan, ketidakadilan, atau tekanan karena iman kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak takut dan tetap setia, bahkan ketika keadaan sangat sulit. Ini berarti kita harus tetap hidup benar, jujur, dan percaya kepada Tuhan, meskipun ada risiko atau kerugian secara duniawi. Ketekunan dan kesetiaan kita tidak akan sia-sia, karena Tuhan menjanjikan hadiah kekal, mahkota kehidupan. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang setia, terima kasih atas firman-Mu dari Wahyu 2 ayat 10. Engkau menguatkan kami agar tidak takut menghadapi penderitaan. Tolong kami untuk tetap setia, meskipun jalan hidup terasa berat. Tanamkan keberanian dan iman yang teguh dalam hati kami. Kami percaya bahwa Engkau menyertai dan menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang bertahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenungkan firman Tuhan hari ini. Jika kamu diberkati, jangan lupa bagikan renungan ini kepada orang lain. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.